Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu engkang sami pinanggih. Sedulur, pasti kita pernah mendengar kata-kata empat. Sebetulnya empat itu apa? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, dimanapun penjenengan berada dan kapanpun penjenengan nonton video ini, saya ucapkan terima kasih karena terus mendukung channel ini agar terus berkembang. Baik, kita bahas tentang empat. Empat itu adalah rasa seseorang yang terlalu berempati terhadap orang lain. Jadi, seorang empat ini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Seorang empat ini cenderung terlalu peduli dengan orang lain, bahkan tidak memperdulikan dirinya sendiri. Dan kelemahan dari seorang empat ini sering kena tipu. Bahkan sering juga hanya dimanfaatkan terutama oleh orang yang punya sifat dakriat. Kalau ingin tahu tentang dakriat, tonton di video sebelum ini. Nah, orang-orang empat ini karena bisa merasakan lingkungan sekitar, maka orang-orang empat ini cenderung menyerap energi. Baik itu manusia di sekitarnya, baik itu alam lingkungan, baik itu binatang, apapun yang di sekitarnya, ini akan diserap energinya. Nah, ini yang menjadi bahaya ketika ada energi negatif yang mendekatinya, maka seorang empat ini akan mudah kelelahan karena menyedot energi negatif. Seperti halnya ketika seseorang empat ini didekati oleh orang-orang yang punya sifat daktriat, maka orang empat ini cenderung cepat lelah karena menyerap energi negatif. Tapi sisi positifnya, banyak orang yang nyaman dengan orang-orang empat karena orang-orang empat ini menjadi tempat untuk curhat yang paling baik. Karena orang-orang empat ini cenderung menjadi pendengar dan bisa memecahkan segala macam permasalahan yang dihadapi oleh orang lain. Karena empat ini rata-rata bawaan, jadi untuk menjadi yang baik, empat harus punya standar buka tutup diri. Jadi terkadang bagi empat, karena orangnya nggak enakan, kadang untuk menolak itu susah, padahal dia tahu dimanfaatkan. Orang-orang impact untuk keluar dari sebuah organisasi itu sangat panjang prosesnya, pemikirannya harus diulang-ulang, digelar gulung, sampai pada suatu ketika mereka berani mengatakan bahwa saya keluar. Itu karena mungkin sudah tidak tertahankan. Nah, inilah cara-cara orang impact itu membuka tutup relasi energi, agar energi yang ada di dalam tubuh orang-orang impact ini bisa bertahan, bisa positif. Jadi kalau Anda punya sifat impact, Anda harus berani mengatakan tidak untuk berteman dengan orang-orang yang punya sifat daktriat, mengatakan tidak untuk sebuah organisasi yang tidak tersistem dengan baik.
mengatakan tidak untuk sebuah hubungan yang hanya dimanfaatkan. Nah, jika panjenengan sudah punya keberanian untuk mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak baik, maka panjenengan dianggap bisa mengontrol diri panjenengan sendiri dan bisa menjaga frekuensi panjenengan sendiri. Sehingga panjenengan akan bisa menyerap energi yang positif ketika dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar untuk membantu menyelesaikan permasalahannya, bahkan untuk membantu mengobati. Karena orang-orang impat ini bisa merasakan orang lain, jadi bisa mengobati walaupun itu jarak jauh, bisa memberikan solusi apapun yang dihadapi masalah-masalah temannya. Nah, ini akan memberikan energi positif bagi impat. Tapi harus berani mengatakan tidak untuk lingkungan yang punya energi negatif. Nah, sifat empat ini dimiliki oleh sang Satrio Piningit. Ini bisa memang dari bawaan dan bisa memang dipelajari atau orang yang sudah mengalami kesadaran. Semakin tinggi kesadaran hidupnya, kesadaran murninya, maka level empatnya akan semakin tinggi juga. Kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap orang lain akan semakin tinggi juga. Jadi jangan takut menjadi empat jika panjenengan sekarang memiliki sifat-sifat impat, karena impat akan membawa karma yang baik terhadap sesama. Jadi, orang-orang yang memiliki sifat daktriat ketika memanfaatkan impat, maka akan terkena karmanya dan itu berbahaya jika berbalik. Dan karma itu akan membawa dampak buruk bagi orang-orang daktriat. Jadi, semoga bermanfaat. Yang sedikit ini, harapan saya bisa memberikan pencerahan terhadap sedulur-sedulur semua, bisa menumbuhkan kesadaran terhadap sedulur-sedulur semua untuk semakin menggugah kepedulian terhadap sesama dalam arti tanda petik yang positif. Jadi jalinlah relasi yang tidak hanya mengejar untung rugi, tidak hanya mengejar kesenangan pribadi, tidak hanya mengejar yang saling memanfaatkan, maka kita akan kembali pelan-pelan menuju ke ajaran murni dari leluhur Jawa dulu. Terima kasih. Saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.